Pemirsa, Anda menyaksikan Nation Hub edisi spesial bersama saya, Bunga Cinka. Tahun depan, gaji aparatur sipil negara diproyeksikan akan naik. Namun kenaikan gaji ASN jelang tahun politik menimbulkan indikasi adanya potensi politisasi abdi negara jelang pemilu. Benarkah demikian? Simak liputannya berikut ini. Pemerintah menggulirkan wacana untuk menaikkan gaji bagi para aparatur sipil negara termasuk pegawai negeri sipil. Wacana ini diharapkan menjadi angin segar bagi para abdi negara mengingat sudah 4 tahun lamanya sejak 2019 ASN tidak merasakan kenaikan gaji. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 beberapa waktu lalu. Menurut Anas, pihaknya telah mengusulkan kenaikan gaji PNS dan saat ini tengah dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, terakhir Jokowi menaikkan gaji abdi negara pada 2019 rata-rata sebesar 5%. Kenaikan gaji dilakukan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS. Kali pertama adalah pada tahun 2015 sebesar 5%. Artinya selama masa kepemimpinan Jokowi sudah 2 kali gaji PNS mengalami kenaikan. Pertimbangan naik atau tidaknya gaji ASN meliputi beberapa faktor, salah satunya inflasi. Lonjakan harga barang dan jasa di dalam negeri dapat memukul isi kantong PNS sehingga dianggap dibutuhkan penyesuaian gaji. Pertimbangan lainnya adalah ketersediaan dan keseimbangan anggaran pemerintah atau APBN. Selain usulan kenaikan gaji, pemerintah juga tengah mendesain ulang rumusan pemberian tunjangan kinerja bagi ASN. Konsepnya, besaran tunjangan kinerja tak lagi ditetapkan per institusi, melainkan per pegawai tergantung capaian kinerja perorangan. Dengan begitu, Anas memastikan dalam satu institusi akan ada perbedaan besaran tunjangan kinerja, sehingga diharapkan menjadi pemacu bagi abdi negara untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerja. Diharapkan perubahan formulasi tunjangan kerja serta kenaikan gaji ini bisa diterapkan paling lambat tahun depan. Menanggapi terkait gaji ASN, Wakil Presiden periode 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019, Yusuf Kala berpesan agar belanja pegawai terutama di daerah tidak boleh menggerus alokasi belanja atau anggaran untuk pembangunan terutama untuk infrastruktur. Sebab masih banyak wilayah di tanah air yang infrastrukturnya menyedihkan, seperti yang viral di Lampung beberapa waktu terakhir. Ya, kenaikan gaji PNS dan perubahan tunjangan kinerja tentu akan menuai pro kontra di tengah kinerja PNS yang kini sedang disorot karena gemar pamer harta saat ekonomi diliputi ketidakpastian. Tim redaksi CNBC Indonesia. Pesta Demokrasi 2024 kian dekat. Atmosfer politik sudah semakin kental terasa. Hati-hati karena salah satu resiko yang terancam harus dihadapi adalah perpecahan akibat perbedaan pandangan dan juga pilihan politik. Berbagai isu mencuat menjelang pemilu 2024 dan salah satunya adalah netralitas ASN yang tidak boleh memihak kepada suatu partai maupun calon legislatif tertentu. Namun ternyata banyak kabar berhembus yang menyatakan bahwa ASN nampaknya kian disayang menjelang pemilu 2024. Kita bahas selengkapnya dalam 2024 ASN kian disayang, politisasi untuk Pilpres berembus kencang. Ya, kita lihat untuk slide yang pertama, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024 yang berisi soal anggaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh untuk para ASN, kementerian dan juga lembaga di tahun 2024. Aturan ini telah diteken oleh Menteri Keuangan pada tanggal 28 April 2023 dan diundangkan pada 3 Mei 2023. Besaran biaya penambah daya tahan tubuh tersebut ditetapkan sesuai dengan provinsi PNS tersebut bertugas. Adapun kisaran biayanya ini mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000
per harinya. Artinya mulai tahun depan setiap abdi negara menerima tambahan sekitar Rp396.000 sampai dengan Rp550.000 dengan asumsi 22 hari bekerja. Kemudian secara mengejutkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menyebutkan bahwa pihaknya tengah mendiskusikan perombakan tunjangan kinerja atau TUKIN dan kenaikan gaji aparatur sipil negara. Mengenai hal ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan kenaikan gaji ASN akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja memang belum ada kepastian kapan hal tersebut akan diumumkan. Soal tunjangan kinerja ini juga ada yang dirombak nih. Pemerintah tengah mendesain rumusan baru pemberian tunjangan kinerja bagi tiap PNS. Melalui kebijakan terbaru ini, pemirsa, besaran nominalnya tidak lagi akan sama rata berdasarkan institusi tempat bekerjanya saja, melainkan tergantung dengan kinerja dari masing-masing. Dengan begitu, Anas memastikan dalam satu institusi akan ada perbedaan penerimaan TUKIN. PP ini juga akan mengatur supaya TUKIN di tingkat pemerintah daerah tidak mengalami ketimpangan yang luar biasa di antara satu daerah dengan yang lainnya. Rencananya desain TUKIN baru ini akan mulai diimplementasikan paling lambat tahun depan. Kita lihat untuk slide selanjutnya. Ya, ini kita lihat ya, sekarang kita bandingkan kenaikan gaji ASN saat era pemerintahan Joko Widodo dan juga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, di mana era SBY ya, kita lihat untuk frekuensi kenaikan gaji pokok ASN pada pemerintahan SBY memang lebih sering dibandingkan pada pemerintahan Jokowi. Kenaikan gaji PNS di zaman SBY hampir terjadi setiap tahun dengan jumlah yang bervariasi dan berkisar antara 5 hingga 20%. Ya, 5% ini adalah kenaikan terkecil pada era SBY tahun 2010 dikarenakan memang adanya krisis finansial global yang mengguncang dunia. Berdasarkan data Kemenpan RB, penambahan gaji dan TUKIN PNS tercatat sebanyak 10 kali dari tahun 2006 hingga 2015. Nah, kita lihat ya, di tahun 2006 ini ada kenaikan sebesar 15%. Lalu kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi pada tahun 2007 dan juga 2008 yakni sebesar 20%. Lalu 2009 maksud kami yakni sebesar 5% dan 2010 5% karena tadi ada gejolak ekonominya. Kemudian di tahun berikutnya ada kenaikan pemirsa di mana 2011 dan 2012 ada kenaikan sebesar 10%. Lalu 2013 hingga 2015 ini nampak bervariasi masing-masing 7%, lalu juga 6%. Ya, kondisi ini memang berbanding terbalik dengan pemerintahan era Joko Widodo. Sejak Jokowi memerintah secara penuh pada tahun 2015 hingga 2023, hanya 2 kali ASN mengalami kenaikan gaji, yakni pada tahun 2015, yakni sebesar 6%, dan kemudian ini juga di tahun 2019. Di mana gaji ASN anggota TNI Polri naik sebesar 6% ya di tahun 2015 ini. Namun masih RAPBN lungsuran pemerintahan SBY dan 5% pada 2019. Selebihnya gaji tidak pernah naik termasuk dalam 4 tahun terakhir. Namun Jokowi memperkenalkan gaji ke-14 begitu ya atau tunjangan hari raya sejak 2015 hingga 2017. PNS mendapatkan THR atau gaji ke-14 sebesar gaji pokok dan tidak beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Pada tahun 2018 besaran THR meningkat. Ini jadi sebesar gaji pokok beserta tunjangan lainnya. Kemudian kondisi berubah drastis nih pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia. Tahun 2020 dan 2021 ASN hanya menerima gaji pokok, sementara TUKIN dihapuskan. Dan untuk tahun 2022 hingga 2023, komponen THR yang dibayar adalah gaji pokok dan 50% TUKIN. Dengan demikian, rencana kenaikan gaji PNS tahun depan akan menjadi program kedua kali di masa Joko Widodo. Kita lihat untuk slide selanjutnya, pemirsa. Ya, rencana kenaikan gaji ASN ini menjadi sorotan DPR RI dalam penyampaian pandangan untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024. Anggota DPR fraksi Golkar ya, kita lihat Dev Laksono menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS yang akan dilakukan pemerintah harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi. Fraksi selanjutnya ini datang dari PKB, yakni Abdul Wahid, yang menyoroti soal remunerasi yang termasuk di dalamnya
tunjangan kinerja para PNS yang harus dirombak ulang oleh pemerintah karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya. Lanjut, datang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Aras. Ya, kita lihat bahwa menyampaikan mengenai pentingnya pemerintah untuk secara rutin menaikkan gaji pokok PNS sebesar 6 hingga 7% tiap tahunnya supaya pendapatan ASN tidak terus-menerus tergerus oleh inflasi. Untuk slide selanjutnya, pemirsa, bukan hanya disoroti oleh DPR saja, soal kenaikan gaji ASN saat tahun politik ini juga menjadi perbincangan hangat di tengah para ekonom. Melansir dari Tempo.co, salah satunya adalah Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira. Ya, ia mengatakan bahwa langkah ini tidak sesuai kebutuhan. Alih-alih malah dapat membuat beban belanja pegawai terlalu gemuk sehingga membuat ruang fiskal menyempit. Padahal masih ada sejumlah kebutuhan anggaran yang lebih penting seperti bansos bagi lapisan rentan dan miskin. Sektor usaha ini juga membutuhkan stimulus dari APBN seperti industri padat karya yang tengah diterpa badai PHK. Bima bahkan menduga rencana kenaikan gaji PNS ini berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk mempolitisasi atau mendapatkan suara pada pemilu 2024. Bima juga memperingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan instrumen belanja pegawai untuk mendorong belanja konsumtif menjelang pesta demokrasi 2024. Sementara, Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute mengatakan bahwa sebetulnya usulan kenaikan gaji ASN adalah kewajaran yang dilakukan setiap tahun. Maka tidak perlu dikaitkan dengan tahun politik. Karena tanpa kenaikan gaji, maka daya beli akan tergerus inflasi dan akan menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun dan tentunya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari sisi kebijakan publik, pakar kebijakan Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan bahwa kenaikan gaji ASN ini adalah kebijakan yang baik untuk meningkatkan kinerja ASN. Ya, pastinya setiap kebijakan ada pro dan juga ada kontra ya pemirsa ya. Lantas menurut Anda, apakah sejumlah insentif dan juga adanya kenaikan gaji untuk para ASN hanya pemanis saja untuk 2024? Atau memang karena sudah selayaknya ASN menikmati kenaikan ini? Ya, kenaikan gaji aparatur sipil negara berpotensi ditunggangi kepentingan politik. Benarkah demikian? Simak jawabannya usai jeda.